Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya ABE di channel yang sama. Nah, kenapa saya ingin mengangkat konten ini? Judulnya aja sudah ngeri-ngeri sedap gitu ya. Skripsi atau TA, siapa takut? Nah, ini mahasiswa saya juga banyak yang bertanya, Pak, skripsinya ngapain aja sih? Pak, tugas akhirnya ngapain aja sih? Nah, setelah banyak bertanya, lalu mereka semuanya pada bingung gitu ya. Pak, apa sih yang harus saya lakukan buat skripsi? Apa sih yang harus saya lakukan untuk TA? Lalu bagaimana caranya sih supaya saya bisa lulus skripsi atau lulus TA? Nah, oke, sebelum kita mulai pemaparan materinya, jangan lupa kalian like and subscribe serta share ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang membuat skripsi atau membuat TA yang memang lagi galau atau sedang bingung gitu ya. Bagaimana sih cara pemilihan judul sudah ditolak-tolak terus gitu ya, dan seterusnya. Nah, oke, jangan lupa kalian like, subscribe, and share. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Apa sih itu TA atau skripsi itu? Nah, ini pengetahuan umum ya. Oh, ternyata TA atau tugas akhir ya berarti langkah kalian gitu ya, langkah kalian untuk menyelesaikan kuliah gitu ya. Kalian sudah kuliah mulai dari semester 1 gitu ya, sampai dengan sekarang semester 6. Nah, walaupun kalian di semester 6 sedang menghadapi TA atau nanti skripsi gitu ya, skripsi nanti ada di semester 8 gitu ya. Nah, walaupun kalian di semester 6 dan semester 8, kalian tetap masih ada kuliah yang harus kalian jalani. Jadi secara paralel atau secara berbarengan dengan mata kuliah lain. Nah, tentunya ini menjadi sangat berat gitu ya. Kalian juga harus ngurus TA atau skripsi gitu. Kalian juga harus mengurus mata kuliah lain, dimana mata kuliah lain ini harus kalian selesaikan juga gitu ya, kalau ingin segera di wisuda gitu ya. Kalau nilainya jelek ya dengan terpaksa kalian harus mengulang lagi gitu kan. Nah, tentunya syarat-syarat TA atau skripsi ini di masing-masing kampus itu tentunya berbeda satu sama yang lain gitu ya. Ada yang tidak boleh nilainya di bawah B gitu ya, ada yang tidak boleh nilainya di bawah C gitu ya. Ada juga yang nilai IPK-nya tidak boleh di bawah 2,0, ada yang tidak boleh di bawah 2,5 misalnya kayak gitu. Nah, itu tergantung dari masing-masing kampus. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lain, karena TA atau skripsi itu berhubungan dengan yang namanya research atau penelitian, tentunya kita juga harus mengenal apa sih sebenarnya research atau penelitian. Nah, secara umum research atau penelitian itu adalah yang dicari itu adalah masalah gitu ya. Jadi dalam mata kuliah lain saya sering bilang ke kalian gitu ya, atau dalam mata kuliah umum gitu saya sering bilang ke kalian, penelitian itu yang dicari adalah bukan solusinya gitu ya, tapi pertama kali penelitian itu yang dicari adalah masalahnya. Jadi ketika kalian sudah tahu permasalahannya, baru nanti kalian bisa mendapatkan solusinya. Dari mana mendapatkan solusinya? Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, atau nanti bisa dikombin dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau nanti bisa dibuat dari metode-metode yang ada atau metode baru untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk mencari solusinya.
Lalu apa bedanya sih D3 dan S1? Nah, kalau TA tadi dibilangnya adalah untuk D3 gitu jenjangnya ya. Kalau skripsi untuk jenjang S1. Nah, kalau D3 yang paling penting di sini adalah kalian harus menguasai skill teknis. Misalnya kalian menguasai bahasa pemrograman gitu ya, kalian menguasai analisanya, analisa perancangan sebuah sistem, lalu kalian membuat sebuah implementasi analisa tersebut gitu ya. Misalnya dengan metode yang paling sering adalah menggunakan waterfall gitu ya, atau SDLC gitu kan. Nah, lalu untuk yang S1, nah kalian di sini akan lebih tinggi lagi gitu ya. Kalian akan menguji teoritis, kalian akan menganalisa dari sistem yang ada, kalian analisa gitu ya. Lalu ada pengembangannya, bisa sebuah software atau bisa bisa sebuah metode gitu ya, dan seterusnya. Tapi karena biasanya karena saya masuk ke dalam sebuah sistem informasi, biasanya ada software developmentnya. Nah, pertanyaannya, ini yang paling sering kalian bingung gitu, kalian galau gitu kan. Wah, pertama kali pilih bingungnya itu di awal-awal pada masuk semester awal, semester 6 gitu ya, atau semester 8, kalian bingung gitu kan. Bingung pilih outline skripsi atau outline TA-nya, kan outline-nya biasanya di kampus itu pasti banyak gitu ya, tidak cuma satu. Lalu bingung mulainya dari mana. Setelah selesai pilih outline, sudah bayar di kampus gitu ya, lalu bingung pilihnya kita mau mulainya dari mana gitu ya. Lalu masalahnya setelah berjalan baru mulai bimbingan pertama, kalian mengajukan judul, kok judul saya ditolak terus ya. Wah, ada yang sampai stres gitu ya. Bahkan dulu teman saya tuh hampir 15 kali mengajukan judul karena ditolak-tolak. Akhir-akhirnya dia nyerah, diserahkan ke dosennya. Dosen ini dosen pembimbingnya gitu ya. Terus akhirnya dia nyerah juga. Kenapa? Karena yang diberikan terlalu susah, merasa susah buat dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia stuck sampai di situ. Padahal baru awal gitu ya. Dan ingat, ketika kalian mengajukan skripsi atau mengajukan tugas akhir, judul ini adalah awal kalian untuk menyelesaikan kuliah. Jadi bukan akhir dari kuliah gitu, jadi awal dari kuliah. Lalu bab-babnya nggak di ACC dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlempar, yang umum gitu ya dalam pertanyaan kalian gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara pemilihan outline itu. Oke, di sini kalian harus pelajari dulu gitu ya, pelajari dengan teliti hands-on skripsi atau TA-nya. Bagaimana aturan-aturannya, teknik penulisannya, outline-nya apa saja gitu ya. Nah, jadi biasanya teknik penulisan itu disesuaikan dengan outline-nya yang akan kalian ambil gitu, atau kalian sudah ambil gitu di awal tadi pemilihan outline. Itu kalian harus baca-baca handout-nya bagaimana gitu ya. Lalu lihat kembali gitu ya mata kuliah yang berhubungan dengan hands-on. Jadi tidak semua mata kuliah itu berhubungan dengan hands-on. Contohnya misalnya kalau karena saya masuk ke dalam sebuah prodinya sistem informasi, maka agama ya tidak mungkin masuk ke dalam hands-on gitu ya. Mata kuliah agama, lalu pendidikan agama Islam atau pendidikan kewarganegaraan itu tidak akan mungkin masuk ke dalam hands-on. Atau misalnya bahasa Inggris gitu ya, tidak akan mungkin masuk ke dalam hands-on. Nah, biasanya ini bahasa pemrograman, teknik pemrograman, analisa, perancang sistem, nah itu biasanya masuk ke dalam hands-on skripsi atau TA-nya dalam sistem prodi sistem informasi. Lalu selanjutnya, setelah kalian lihat mata kuliah mana saja dan kalian sudah sortir, selanjutnya kalian akan sortir lagi, lihat kembali nilai-nilai mata kuliah. Jadi mata kuliah kalian lihat lagi yang sudah disortir berikut dengan nilainya gitu ya. Misalnya kalau nilainya C, ya lebih baik
bukannya tidak boleh gitu ya, lebih baik kalian jangan. Artinya apa? Artinya itu adalah yang belum kalian sukai gitu ya, mata kuliah yang belum kalian sukai. Jadi jangan, ya udahlah kalian singkirkan itu paling belakang dulu gitu ya. Jadi kalian buat ratingnya gitu kan. Lalu dari nilai yang paling bagus itu, misalnya kalian dapat nilai A gitu ya, nah kalian lihat mana yang paling kalian sukai. Jadi langkah yang pertama adalah mana yang kalian sukai dan paling minati. Nah itu yang untuk pemilihan dari hands out-nya. Lalu yang paling terakhir adalah mantapkan hasilnya dengan kalian memilih outline tersebut. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Berdoanya kenapa? Supaya kalian bisa dilancarkan dalam pengerjaan outline tadi, dalam pengerjaan skripsi atau tugas akhir yang kalian akan kerjakan. Lalu kita akan masuk ke dalam judul. Nah, ini kenapa sih judul aja susah banget gitu ya? Nah, biasanya dosen pembimbing ini akan mencarikan judul yang memang sesuai dengan prodinya masing-masing gitu ya, sesuai dengan keinginan outline dari kampus gitu ya, outline dari universitas. Nah, kalian pasti akan lihat gitu ya, sebenarnya berapa sangat sulit gitu ya bagi dosen pembimbing itu untuk menentukan judul kalian, karena mereka pasti akan memikirkan nilai kalian gitu ya. Misalnya kalau judul yang kalian ajukan itu hanya pasaran gitu ya, atau memang tidak kompeten dan diloloskan judul tersebut, maka biasanya nilai kalian akan standar-standar saja. Jadi kalau mau nilai kalian bagus, mulailah dengan judul yang wow atau judul yang spektakuler gitu ya. Walaupun nanti kalau kita melihat dari isinya atau dari sisi kontennya memang agak kurang gitu ya, tapi setiap orang pasti akan menilai dari covernya gitu ya. Jadi nilainya dari luar. Jadi judul itu adalah paling penting di awal untuk penilaian nanti pada saat kalian sidang gitu ya. Lalu judul itu nanti akan sangat penting gitu ketika kalian mencari similarismenya atau mencari kesamaan dengan judul-judul yang lainnya gitu ya, alias tidak pasaran gitu ya. Nah ini nanti kalian bisa cari judul-judul yang pasaran bagaimana sih, ketikan saja di Google gitu ya, buka Google lalu kalian searching, kalian masukkan judul kalian. Kalau memang keluarnya banyak gitu ya, berarti kalian pasaran gitu ya judulnya ya. Nah biasanya yang membedakan apa? Misalnya yang membedakan adalah nama perusahaannya, itu biasanya yang berbeda gitu ya. Misalnya contohnya perancangan sistem informasi inventory pada PT XYZ gitu ya. Yang membedakannya adalah PT XYZ-nya. Judul depannya pasti akan sama semua. Nah itu biasanya kebanyakan seperti itu. Makanya gunakan judul-judul yang memang unik gitu ya. Jadi unik, tidak pasaran gitu ya. Jadi kalian bisa mencarinya di Google gitu ya. Kalian bisa mencari referensinya itu dari Google. Nah usahakan atau utamakan dari penelitian dari dosen pembimbingnya, jurnal-jurnal dari dosen pembimbing, baik pembimbing 1, pembimbing 2 gitu ya, pembimbing utama, pembimbing teknis dan sebagainya gitu ya. Lalu dan seterusnya itu kalian bisa lihat bagaimana nanti yang dikedepankan adalah, karena metodenya, karena skripsi atau TA itu yang ditekankan adalah metodenya gitu ya, penelitiannya. Metode itu tidak lekat dari metodenya. Nah itu yang harus kalian bahas gitu ya, yang harus kalian tekankan gitu terhadap judulnya. Jadi nanti akan ada permasalahan judul itu juga harus masuk ke dalam judulnya, kira-kira sesuai nggak sih gitu ya. Nah, lalu ini yang paling penting. Biasanya mahasiswa kalau udah sekali ngasih judul ya udah satu saja gitu ya. Setiap kali ketemu ngasih judulnya satu, setiap kali ketemu ngasih judulnya satu. Nah bayangkan kalau misalnya range-nya, waktunya untuk bimbingan itu kurang lebih luar biasa ya, luar biasa pendek ya gitu ya.
paling dalam waktu 1 semester atau 6 bulan itu bimbingan paling hanya terasa mentok-mentok di 3 bulan gitu ya. Kenapa? Karena dalam waktu 3 bulan itu mungkin ada liburnya gitu ya, lalu ada untuk pengecekan plagiat, pengecekan apa untuk masuk ke sidang. Nah itu sidang saja sudah memakan waktu gitu ya, hampir 1 bulan. Nah itu pasti akan sulit gitu ya. Jadi makanya biasanya kita bimbingan maksimal itu paling banyak itu selama 3 bulan gitu ya. Nah jadi ketika ketemu dengan dosen pembimbing, bawalah 3 judul gitu ya, jangan cuma 1 judul, dan sortirlah judul-judul tersebut beserta dengan permasalahannya. Jadi latar belakang masalahnya buat juga gitu ya. Kenapa kamu mengambil judul 1? Karena masalahnya 1 gitu ya. Kenapa kamu mengambil judul 2? Karena masalahnya di 2 tadi gitu ya. Kenapa kamu mengambil judul 3? Karena masalahnya di 3 gitu ya. Jadi kamu nanti akan susun sesuai dengan prioritasnya, ratingnya. Oh ini yang paling saya ingin majukan. Oh ini yang ya setengah-setengah lah gitu ya. Oh ini yang kedua. Oh ini yang paling ya nantilah kalau memang sudah mentok-mentok baru kamu mengajukan yang terakhir gitu ya. Lalu yang terakhir di sini diskusikan judul juga dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Tadi seperti saya bilang gitu ya. Jika ditolak dan seterusnya kalian ajukan dan sebagainya dan seterusnya sampai dengan judul tersebut di ACC gitu ya. Lalu bagaimana setelah di ACC? Nah, ini adalah langkah awal kalian gitu ya. Ini adalah langkah awal, bukan langkah akhir gitu ya. Nah, bagaimana langkah awalnya? Ya tentunya kalian sudah harus bertemu dengan dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing pasti nanti akan memberikan aturan-aturannya. Sebelum kalian ketemu dengan dosen pembimbingnya, kalian carilah profil dosen pembimbingnya. Bagaimana cara dia mengajarnya, bagaimana cara dia penyampaiannya. Kalian bisa mencari informasi-informasi terhadap mahasiswa yang memang sudah pernah dibimbingnya gitu ya. Atau kalian bisa mencari penelitian-penelitian yang sudah dilakukannya gitu ya melalui Google Scholar. Lalu nanti kalian akan dibilang atau kalian akan disuruh, atau biasanya pada saat pertama kali bimbingan itu kalian akan diberikan aturan-aturannya. Jadi lihat aturan dari dosen pembimbingnya, jangan sampai kalian melanggar gitu ya. Kalau kalian melanggar ya otomatis ya sudah pasti kesel gitu ya. Dan tentunya dosen pembimbing itu masing-masing kampus juga menetapkan berbeda. Ada yang memang kalian pilih gitu ya. Artinya kalian pilih berarti misalnya dosen tersebut membebaskan mahasiswanya untuk memilih gitu ya. Siapa sih dosen pembimbingnya gitu ya. Lalu nanti akan dipilihkan dari beberapa kriteria kalian gitu ya. Lalu yang kedua ada beberapa dosen kampus itu yang memang dilakukan secara acak gitu ya. Nah ini yang harus kalian cari. Misalnya dalam beberapa semester pasti sudah pernah diajar oleh beliau gitu ya, dan mungkin saja kalian tidak senang. Nah ini yang celaka gitu ya. Kalian tidak senang dengan dosen tersebut, lalu kemudian dijadikan dosen pembimbing gitu ya. Nah itu sudah takdir. Tapi karena harus dijalani ya berarti kalian harus maju gitu ya. Mungkin saja pada saat mengajarnya mungkin strong gitu ya, galak atau apa gitu, tapi mungkin saja pada saat ketemu personal dengan kalian bisa saja berubah gitu ya. Makanya lihat aturan dari dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi dosen pembimbing itu kalian harus bekerja sama. Dan ingat, yang ingin menyelesaikan kuliah itu adalah kalian, bukan dosen pembimbing. Lalu setelah ketemu, kalian diskusikan TA-nya, bahas secara tertib gitu, lihat aturan-aturannya, bahas tertib mulai dari judul, bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan selesai gitu ya. Sampai dengan kalian ACC maju sidang gitu kan. Nah, biasanya P1, P2 itu bimbingannya itu selama
sebanyak 8 kali gitu ya. Pembimbing 1, pembimbing 2 itu biasanya sebanyak 8 kali bimbingan gitu kan. Lalu jangan lupa kalian harus minta arahannya. Setelah kalian minta arahan, ya kalau kalian nggak tahu atau kalian mentok atau kalian itu, ya jangan takut bertanya gitu ya. Misalnya, Pak, saya sudah bingung nih harus melakukan apa. Oh, ini coba kalian tanyakan baik-baik, diskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Nah, ini yang terakhir, mungkin motivasi buat kalian gitu ya. Jadi yang galau-galau, semoga kalian tidak galau lagi dengan apa yang sudah saya jabarkan, bagaimana skripsi atau TA itu menakutkan buat kalian gitu ya, atau kalian jadi mahasiswa-mahasiswa yang galau. Yang paling penting adalah ingat 3J. Apa sih 3J itu? 3J itu adalah 3 jangan gitu ya. Yang jangan yang pertama adalah kalian jangan mudah menyerah gitu ya. Ingat motivasi pada saat kuliah. Misalnya yang punya motivasinya ingin mendapatkan gelar, ingat, oh saya ingin mendapatkan gelar. Yang ingin mendapatkan pekerjaan layak, ingin menaikkan jabatan dan sebagainya, ingat motivasinya. Atau bahkan yang motivasinya, oh saya harus punya gelar di undangan gitu ya, undangan pernikahan misalnya. Oh berarti ya memang motivasinya harus ada gelar di undangan pernikahan tersebut gitu ya. Oh motivasinya, oh karena cewek saya nih itu memang di kampus yang itu gitu. Nah berarti nanti harus bareng selesainya gitu ya, makanya harus disupport. Ingat motivasinya, jangan mudah menyerah gitu ya. Lalu ingat 3J jangannya itu adalah jangan malu bertanya gini ya. Jangan malu bertanya jika menemui kendala. Misalnya kendala masalah program, oh ya berarti kalian tanya. Misalnya kalau tidak berani terhadap dosen pembimbing, ya berarti tanya terhadap teman-teman yang memang bisa gitu ya. Atau tanya terhadap senior-senior kalian, tanya terhadap forum-forum gitu. Kalian harus cari dulu, kalian searching dulu di Google, kalian searching dulu di tempat yang lain gitu ya. Kalian tanya. Nah ini jangan malu bertanya. Lalu jangan yang terakhir adalah jangan tidak berusaha maksimal. Jadi kalau kalian tidak berusaha maksimal, ya berarti ingat, usaha tidak mengkhianati hasil. Semakin kalian mau berusaha, berarti hasilnya akan memuaskan. Ingat, target kalian skripsi atau TA adalah untuk mendapatkan nilai grade yang paling tertinggi, yaitu nilai A gitu ya. Kalau ada nilai A+, ya berarti kalian harus cari A+. Kalau ada nilai A++, kalian harus cari nilai A++. Jangan targetnya kalian itu nilainya hanya lulus saja gitu, atau misalnya hanya nilai C saja gitu kan. Nah itu ya tidak mungkin gitu ya. Itu tidak mahasiswa yang tidak cerdas gitu, tidak mahasiswa yang tidak mau berusaha gitu ya. Jadinya harus mendapatkan nilai A targetnya. Oke, see you, good luck. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share. Terima kasih atas tontonan kalian. Semoga dengan ini kalian tidak gamang lagi gitu ya, atau galau gitu, mahasiswa gamang gitu ya. Nah ini semoga dengan penjelasan ini ya menjadikan kalian, motivasi ke kalian untuk segera menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang kalian kerjakan gitu ya. Nah sukses buat kalian, sukses buat kita semua, dan see you to congratulations graduation. Bye.